Poin utama yang akan dibahas di video ini adalah jika sesuatu memiliki sebuah konsep yang jelas. Market Jobs, mari kita coba saja. Kita gunakan Taman Magenda sebagai objek. Taman Magenda, sebuah taman yang ada di Kompleks Stadion Magenda di Kota Bondowoso, Jawa Timur. Dari sini, nanti jadi seperti ini. Mari kita lihat satu-satu, seperti apa sih kondisi Taman Magenda saat ini. Taman ini sebenarnya bagian dari kompleks stadion yang dimanfaatkan sebagai taman. Tentu saja, taman yang ada bunga dan tanaman. Ada kolam air mancurnya juga, kayak gini, dan kayak gini juga. Ada taman lalu lintas. Seperti apa ya? Ya, isinya cuma rambu-rambu lalu lintas gitu dan jalan-jalan yang nggak jelas sih. Dan ada berita begini juga ternyata. Menarik. Ada toilet umum? Oh, tentu aja ada. Hanya saja pintunya hadap ke jalan. Jadi ketika kita make toilet, cukup berbahaya kalau misalnya tiba-tiba terbuka. Pertanyaan paling penting, apa yang menarik di sini sehingga orang mau datang? Apa kata warga tentang Taman Magenda? Nah, lebih baik sih dibanding ketika awal yang masih kosongan, waktu masih nggak ada apa-apa. Potensinya sih banyak sebenarnya, tapi kayak nggak optimal. Kan bisa buat trek lari atau refleksi. Terus juga kalau mengacu sama taman di Malang itu kan luas, jadi bisa jadi lapangan futsal. Terus ada alat treadmillnya, kan bisa. Katanya Mas Pras yang sejak lulus SMA sampai sekarang merantau keluar Bondowoso. Cuma lewat doang sih, belum pernah masuk lagi. Jadi nggak tahu dalamnya kayak gimana sekarang. Nggak sempet juga mau ke sana, atau mungkin karena nggak minat ya, jadi nggak meluangkan waktu. Soalnya dulu terakhir ke sana bentukannya gila nih gitu. Ini katanya Ibu Nikma yang sejak lahir sampai sekarang tinggal di Bondowoso. Habis itu mari kita lihat fasilitas apa yang ada di Kompleks Stadion Magenda ini. Nah, jadi Kompleks Stadion Magenda ini terletak di lahan seluas 4,7 hektar dan Taman Magenda itu hanya seuprit gitu di ujungnya. Di sini sudah ada asrama stadion sepak bola, ada gedung aulanya juga, terus lalu ada lapangan tenisnya dan ada lapangan voli dan BMX sebenarnya. Dilihat-lihat lagi dari fasilitas yang ada, sepertinya banyak berkaitan dengan olahraga ya. Ya iyalah kan dia kompleks stadion sepak bola. Jadi ingat kompleks GBK alias Gelora Bung Karno di Jakarta. Nah, berangkat dari situ, bagaimana jika Taman Magenda yang ada di kompleks stadion sepak bola ini kita beri konsep taman olahraga? Bisa nggak ya? Lah, terus taman lalu lintas yang sudah ada mau dikemanain? Terus yang udah ada harus dibongkar dong, terus diganti baru, terus. Udah, mari kita langsung masuk ke bagian utama. Yang pertama, papan nama Taman Magenda. Papan nama ini penting sekali sebenarnya, karena lokasinya dari arah pusat kota. Jadi kalau mau ke daerah sini, sudah pasti bagian ini yang pertama kali dilihat. Dulu papan namanya sudah ada, tapi jauh banget naruhnya, kayak lagi jaga jarak aja. Mungkin karena ada tiang listrik ini ya di pojokan, jadi kayaknya mengganggu. Ya udah, dibikin begini aja. Dan yang terpenting, tangga buat masuk ke area taman, kita beri yang namanya rem. Biar yang bawa sepeda bisa mudah naik. Untuk teman-teman yang pakai kursi roda juga gampang, dan ramah juga untuk yang sudah sepuh-sepuh tapi masih ingin jalan sehat. Yang kedua, jogging track alias trotoar tempat lari. Karena ini ada banyak fasilitas olahraga, ya udah sekalian aja trotoarnya dijadikan jogging track. Sekalian sebagai akses untuk menghubungkan tiap-tiap fasilitas yang ada. Lumayan, jika mengitari kompleks stadion ini, Anda telah menempuh sepanjang 800 meter. Konsepnya sederhana kan? Bikin trotoar tapi dibuat orang lari. Tinggal nanti setiap 25-30 meter diberi bangku untuk istirahat. Jangan lupa lampu penerangan plus tempat sampahnya. Yang ketiga, lapangan basket dan futsal. Di Kota Bondowoso sendiri terdapat lapangan basket yang dapat digunakan untuk umum. Letaknya di alun-alun kota sekitar 2 km dari sini.
Nah, daripada bagian taman lalu lintas ini nggak berguna, jadiin aja lapangan basket yang bisa juga buat main futsal. Sudah ada pagarnya kok, jadi bolanya aman, tidak terlempar ke jalan. Lagian, lapangan basket di alun-alun kota bukannya alih fungsi jadi lapak permainan anak ya. Yang keempat, taman lalu lintas di mix. Konsep taman lalu lintas sebenarnya bagus, kayak di Surabaya dan di Bandung. Nah, gimana biar makin bagus tapi lebih berguna digabungin aja dengan taman yang sudah ada ini. Ya, ibaratnya ditata menyebar jadi pajangan di taman, bisa dikasih penjelasan juga tuh arti rambu-rambunya apa. Tamannya juga jadi kelihatan lebih rame kan? Nomor 5. Ada akses ke area lain di dalam taman. Nah, dari pintu masuk taman tadi ada persimpangan gitu, bisa ke arah tempat olahraga yang seperti gym, dikumpulin di sini nih. Ini nih disebut olahraga kalistenik, angkat-angkat badan gitu. Nah, bisa juga ke arah lapangan basket juga. Terus juga bisa ke arah area air mancur. Nah, di sini juga kayaknya nggak cuma ngeliatin air mancur doang deh. Nomor 6. Air mancur dan pujasera. Yoi dong, kalau cuma ada kolam air mancur seuprit, ngapain juga jauh-jauh datang ke sini ya kan? Kecuali air mancurnya bisa menari seperti di Surabaya. Masalahnya kan enggak. Pujasera ini juga didesain yang sama, bukan lapak-lapak yang tiba-tiba muncul satu. Muncul satu, akhirnya semeraut deh. Kalau rapi kan enak buat nongkrong, mau difoto juga estetik. Bisa jualan kopi-kopian biar tamannya buka sampai malam. Cemilan sehat macam jus dan salad boleh juga tuh buat ngilangin capek habis jogging. Yang ketujuh, fasilitas umum yang memadai. Nah, bicara tentang fasilitas umum sebenarnya cuma ada dua tuh yang paling penting. Yaitu pertama, parkir kendaraan yang enak dan aman, nggak jauh-jauh gitu. Kalau ramai pasti butuh parkir luas dong, makanya tempat parkir harus dipikirin bener-bener. Kalau enggak, ntar pasti parkirnya di pinggir jalan. Lalu toilet. Toilet sih asal bersih udah cukup, nggak perlu harus pakai WC duduk ataupun shower. Ntar malah makin betah di WC, padahal ditungguin tuh sama orang yang di luar. Yang pasti, jangan sampai bikin toilet, pintunya langsung hadap ke jalan ya. Yang kedelapan, area BMX dan lapangan volley. Di area ini sih udah ada dari awal, tinggal yang penting dirawat aja sih. Terus juga karena BMX ini cocok sama street art gitu, temboknya digrafiti aja yang bagus daripada nulis pakai pilok sembarangan, kan jadinya malah kelihatan kumuh. Dan di nomor 9 ada rumah kompos. Wah, ini juga penting. Hidup sehat itu juga harus bikin lingkungan sehat. Nah, sampah yang ada di sini diolah jadi kompos. Ya, pokoknya semua sampah dikumpulin dan diolah di sini deh. Lahan masih luas juga. Nomor 10. Stadion sepak bola dan asrama. Wah, ini sih bangunan udah dari zaman lama banget. Dan beberapa tahun ini akhirnya bagian tribunnya baru direnovasi. Soalnya sebelumnya udah reot. Untung belum ambruk dulu, padahal lumayan bisa jadi berita. Gak ada yang harus diubah di sini sih, manfaatkan aja yang udah ada. Yang penting sih rapi dan terawat, itu udah lebih dari cukup. Nomor 11, Gedung Aula. Aslinya gedung ini namanya SKB alias Sanggar Kegiatan Belajar. Ya, buat kegiatan belajar mengajar gitu. Makanya di sebelahnya ada gedung yang digunakan sebagai TK PAUD gitu. Kayaknya juga jarang sih dipakai untuk kegiatan olahraga indoor. Apa ternyata ada klub badminton yang latihan di situ? Ya, kalau ada turnamen olahraga indoor sih sepertinya boleh tuh sering-sering difokuskan di sini. Nomor 12. Lapangan tenis dan panjat dinding. Lapangan tenisnya sih sering banget dipakai. Malah kayaknya yang paling rutin dipakai kali ya. Ini sih tinggal dirapin lagi untuk parkirannya. Sedangkan kalau yang panjat dinding sepertinya juga jarang dipakai deh. Sampai papannya juga banyak yang lepas. Kalau misalnya rame, bisa nggak ya kalau panjat dinding ini dipakai sama orang awam yang mau belajar? Atau anak kecil gitu? Ya tentu aja. Ada tiketnya untuk biaya perawatan. Nomor 13. Pintu masuk utama ke kompleks stadion. Nah, ini bagian terakhir yang tidak kalah penting. Gerbang yang lama bukannya jelek sih, hanya saja kalau pakai model gapura, ada dua gitu, cukup mengganggu rupanya. Karena pandangan orang jadi terhalang. Bisa bahaya juga kan kalau mau keluar area komplek. Tapi sebenarnya juga supaya tidak mengganggu ketika ada event. Event apa sih? Sirkuit jalanan. Memangnya cuma Mandalika di Lombok yang punya sirkuit jalan raya atau di Singapura atau di Monaco? Ya bukan untuk kelas nasional, tapi kalau untuk kelas level provinsi atau regional masih masuk kan.
Lebar jalannya 6 meter dengan panjang 800 meteran lah. Jalurnya sederhana juga menarik. Ada jalur tanjakan, turunan, dan ada tikungan yang menarik juga. Ya nggak harus balap motor. Kalau motor pun ya motor road race yang motor bebek. Atau bisa juga untuk balapan sepeda, sepeda pancal. Atau mungkin balap lari. Nah, gimana? Sepertinya konsepnya bagus dan menarik kan? Tapi mahal ya. Nah, itu dia pentingnya sebuah konsep. Kalau sesuatu itu konsepnya jelas, nanti pelaksanaannya bisa bertahap. Ya, disesuaikan dengan duit. Hasilnya juga sesuai, nggak nano-nano karena tiba-tiba berubah di tengah jalan. Ya, kalaupun ada yang berubah, pasti nggak akan berubah banyak sebagai penyesuaian. Lagian kalau bisa menarik pengunjung sih tinggal ngelolanya aja sih. Supaya bisa dapat uang buat perawatan kan juga bisa dari tiket, sewa stand-stand yang ada di Pujasera tadi, terus bisa iklan atau sponsor dan event olahraga. Jadi seperti itulah pentingnya sebuah konsep ide. Konsep seperti ini bukan cuma untuk seperti ini juga, seperti ini aja. Bikin acara, bikin kumpul-kumpul, bikin produk dan sebagainya. Masukkan idenya di situ. Saking terkonsepnya bisa jadi ciri khas dan bikin orang jadi ingat. Mau kemana? Magenda. Oh, pasti mau lari ya. Mau jogging deh. Oh, Magenda aja.